wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pharmakes. Podcast kali ini kita lakukan secara daring untuk pertama kalinya bersama saya Apoteker Dani dan Apoteker Budi dengan narasumber kita yang spesial, yang salah satu dosen kita ya, Bapak Apoteker Ilham Alifiar, Magister Farmasi. Ya, beliau saat ini sedang enggak jadi monggo ya. Enggak apa-apa lah. Silakan. Lupa bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Bebas, kita di sini bebas saja lah. Bebas. Campuran Pak. Silakan dok. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kali ini mungkin kita akan berdiskusi terkait tentang kronofarmakologi, kronobiologi, sama kronofarmaseutik. Apakah dengan jam krono tersebut itu ada hubungannya terkait pemberian obat gitu. Mengenai aplikasinya ya, mengenai aplikasi si krono, terutama kalau kita di bidang farmasi ke kronofarmakologi ya, dan kronofarmakologi ini nanti sebenarnya basicnya itu adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya kita sudah pelajari dulu. Mungkin kita pernah belajar farmakodinamik ya, farmakokinetik ya, AUC, area under curve, tes setengah, waktu paruh ya, terus kemudian waktu paruh, steady state, Cmax, konsentrasi maksimal, Tmax, waktu untuk mencapai konsentrasi maksimal dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya dengan ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita mengenai si kronofarmakologi ini, dan kebetulan si peneliti pertama 2017 baru sekali 2017 mendapatkan Nobel kedokteran di bidang kesehatan ya, Nobel kedokteran. Jadi si peneliti ini, 3 orang ini, mereka meneliti pada Drosophila gitu ya, sebuah hewan kecil di mana si hewan ini ternyata mempunyai kebiasaan yang berbeda ketika waktu dark, waktu malam ya, dihitungnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dan waktu light itu waktu siang, dihitungnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 6 pagi 6 sore. Jadi perpindahan antara light ke dark itu istilahnya Z-Geber clock. Jadi perpindahan dark ke light atau light ke dark itu diistilahkannya Z-Geber clock. Z-Geber clock ini perpindahan antara gelap ke terang dan terang ke gelap. Nah, ini ada perbedaan kebiasaan gitu dari si hewan ini. Nah, dalam perjalanannya kemudian dipublikasikanlah si hasil penelitian ini, dan kemudian memicu orang untuk kira-kira nih, kalau misalkan manusia dalam 24 jam seperti itu, ada nggak sih kebiasaan khususnya, misalkan kebiasaan tekanan darah itu paling tinggi kapan ya gitu. Nah, atau asam lambung nih, asam lambung itu kapan sih biasanya paling tinggi, atau asam lambung paling rendah kapan? Bahkan sampai clearance kreatinin ginjal selama 24 jam pada orang yang normal, pada orang yang pada yang orang normal yang tidak punya penyakit ginjal, itu biasanya kapan sih clearance kreatinin paling tinggi deh gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa mulai masuk nih, kalau misalkan tekanan darah tinggi, misalkan paling tinggi jam X misalkan, berarti kita harus minum obat normal. Lambung itu, gangguan lambung itu biasanya jam berapa sih mulai naiknya, atau jam berapa sih tingkat asam lambung paling tinggi itu di tubuh. Nah, kita bisa memperkirakan nih dengan onset obat, ya, onset obatnya setengah jam, berarti sekitaran berapa jam atau berapa menit sebelum obat asam lambung tersebut kita minum obat. Termasuk clearance kreatinin, termasuk ada VD ya, sampai ke volume distribusi. Bahkan ada yang unik gitu ya, ada satu penelitian ini ya. Kalau di rumah sakit kan ada shift malam, shift sore, shift siang, biasanya jam 9 malam ya. 9 malam sampai pagi. Pulang jam 7 pagi. Paginya 7 sampai jam 2. Sampai jam 3 ya. Nah, itu. Beberapa apotek juga mungkin ada ya Pak. Ya di ada apotek itu yang 24 jam ya. Gitu kan. Yang 24 jam itu ada jaga malam. Ya. Nah, itu
diteliti itu, ya diteliti antara orang yang jaga pagi, artinya Z gebrak clocknya jam 6 pagi sampai jam 2 jam 3 sore, nah dengan orang yang bekerja dia di Z geber malam jam 6 dari mulai jam 6 sore ya sampai jam 6 pagi. Nah, di ini perlakuannya, cuma ini perlakuannya memang baru-baru terbatas. Jadi perlakuannya itu yang pagi dan yang malam itu diberikan minuman yang mengandung alkohol. Ya, minuman yang mengandung alkohol pagi dan malam, sehari 2 botol. Maaf, 2 gelas. 2 botol ngomong ya. Oleng. Sorry. 2 gelas. 2 gelas selama 7 hari. Kemudian dicek. Yang pertama dicek fungsi hati, masih. Ternyata apa? Yang bekerja siang itu tidak ada kenaikan mediator inflamasi. Tapi yang bekerja malam itu terjadi kenaikan mediator inflamasi. Prostaglandin, prostasiklin semuanya naik semua. Artinya apa? Potensi dia mendapatkan penyakit akibat kenaikan mediator inflamasi itu sangat tinggi. Lebih tinggi berarti ya. Ya. Resiko kena penyakitnya lebih tinggi gitu. Karena ya itu tadi, karena memang sidana memang ku Allah. Kan memang malam itu kan di Al-Qur'an itu malam itu untuk beristirahat gitu. Ada ayatnya itu kan untuk beristirahat. Nah, itu digunakan untuk kerja gitu. Shift malam. Itu diberikan perlakuan itu, hasilnya apa? Ya, hasilnya ternyata mediator inflamasinya itu meningkat sangat tinggi gitu untuk yang jaga malam itu. Nah, itu artinya memang ada keterkaitan antara ritme sirkadian tubuh manusia selama 24 jam terhadap terjadinya penyakit gitu. Itu. Pas dicek di hatinya gimana? Apakah yang kalau untuk untuk mediator heparnya memang tidak terlalu ada perbedaan signifikan. Ya. Tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok tersebut. Yang ada perbedaan signifikan adalah mediator inflamasinya. Mediator inflamasi. Kita tahu mediator inflamasi kan bisa nyerang di mana aja gitu ya. Nah itu. Jadi dari situ mulai itu banyak penelitian yang terkait dengan kronofarmakologi ini gitu. Termasuk pada hewan uji juga ya, pada hewan uji akhirnya kita tahu bahwa yang namanya mencit atau tikus itu adalah hewan nokturnal, aktifnya malam hari misalnya. Nah, itu hasil dari uji kronofarmakologi, kronobiologi itu gitu. Gitu. Nah, itu. Sebenarnya ini sebetulnya udah sering kita terapkan ya Pak ya dalam kita nanti pemberian obat dan sebagainya ya, cuman jarang banget disinggung Ya. judulnya tuh apa gitu. Dan memang gini, nanti di akhir kita cerita mengenai obat ya. Ada beberapa obat-obatan yang memang sudah diujikan. Jadi sebenarnya fokus penelitian ini memang masih banyak mencari mengenai ritme sirkadian tubuh manusia sebenarnya. Ya, belum ke aplikasi obatnya. Meskipun memang ada beberapa obat-obatan yang memang sudah mulai diteliti gitu, termasuk tema disertasi saya pun insya Allah akan meneliti obat-obatan yang langsung berefek pengaruh si ritme sirkadian ini terhadap obat-obatan tersebut. Gitu. Nah, yang paling terkenal mungkin statin ya. Ya. Statin atau standar ya. Itu simvastatin kalau periksa ke dokternya pagi itu seringkali diminumnya pagi-pagi aja, tapi kalau ke dokternya malam diminumnya malam 1 kali sehari. Pertanyaan berikutnya, bagus mana malam sama pagi dalam rangka menurunkan apa? Kolesterol gitu. Kan gitu. Hah? Tapi kenapa Gitu. itu untuk beda-beda? Nah, jadi memang Misal pas tadi terhadap ini ya itu
itu termasuk ketika kemarin saya mencari co-promoter ya, co-promoter untuk disertasi. Memang saya diskusi dengan beberapa klinisi, memang aplikasi atau penerapan kronofarmakologi ini memang khususnya untuk di Indonesia memang bisa dibilang belum ada gitu ya, meskipun di negara lain itu beberapa sudah ada gitu. Nah kemudian balik nanya ke saya, ya bagusnya yang mana gitu, bagusnya yang mana, yang pagi atau malam gitu. Nah itu bisa dilihat di salah satu penelitian saya tuh ya. Jadi kalau teman-teman semuanya mau baca ya, yang repository BTH itu masuk ke Google, klik aja kronofarmakologi gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah itu dua paling atas itu repository BTH, salah satunya meneliti mengenai korelasi waktu pemberian simvastatin terhadap penurunan kolesterol. Bagus mana sih antara pagi atau malam gitu. Nah itu bisa dilihat di situ hasil penelitiannya. Itu. Ya, Ya. Gitu. ya, sudah saya lihat Pak. Oh udah ya. Udah ya. Sudah, iya. Nah, itu. Di antara golongan simvastatin, golongan statin sama golongan Fibratnya. fibrat ya. Ya, fibrat. Fibrat. Yang ini kan Nah, yang itu. itu ya, yang ada perbedaan golongan statin. Ya, ada satu yang signifikan. Pagi malam jadinya. Malam. Malam ya. Nah itu jadi itu kan Ya. terbukti secara ilmiah ya, terbukti secara ilmiah Ya. data-datanya ada, data hasil laboratorium pre dan postnya ada, waktu pemberiannya di antara kelompok 1 dan kelompok 2-nya ada, hasilnya dan sebagainya semuanya dianalisis statistik dan sebagainya. Nah itu kebetulan memang penelitiannya mahasiswa skripsi, tapi kita bekerja sama juga dengan klinisi ya, dokter spesialis saraf ya. Jadi kita diskusi dengan dokter spesialis sarafnya, karena memang gini, sebenarnya pemberian pagi atau pemberian malam itu sebenarnya tidak ada masalah, boleh, dua-duanya boleh. Ya, ya. Yang menjadi pembeda adalah mana sih yang menurunkan kadar kolesterolnya lebih optimal, itu saja sih. Pagi juga menurunkan juga lebih optimal ya, Apa ya? seperti itu. Dan itu sudah ya salah satu Itu juga efeknya seperti itu. berkaitan sama ritme kardiannya ya. Itu kan ritme biologi tubuh manusianya pembentukannya memang malam. Itu salah satu bagian dari kronofarmakologi itu, bahwa pembentukan kolesterol itu malam, bahwa peningkatan tekanan darah itu mulai pagi-pagi yang paling tinggi sampai jam 10 pagi maksimal. Mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, nah itu tekanan darah mulai nurun lagi. Nah itu ritme sirkadian tubuh manusia itu seperti itu memang tiap harinya. Dan itu yang dipelajari di di si kronofarmakologi ini gitu. Gitu. Makanya kenapa? Iya, biasanya Ya. ada peningkatannya. Betul sekali, betul. Peningkatan tekanan darah termasuk kejadian stroke, kejadian Ya, PCK stroke. ya, atau Jantung ya. angina, infak miokard dan sebagainya. Ya, itu rata-rata mayoritas pagi. Nah, itu kronobiologi Iya. itu seperti itu, dihubungkan nanti dengan farmakologi, jadi kronofarmakologi gitu. Nah, Mohon maaf ya. 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 Kita bahas baru Langsung nembak ceger. Definisinya itu seperti Iya, benar. Oke, jadi gini. Ya, kalau kronobiologi itu hubungannya dengan ritme sirkadian tubuh manusia selama 24 jam ya. Ya, kapan hormon A keluar, kapan hormon B keluar, kapan hormon C misalkan keluar dan sebagainya. Termasuk kapan enzim X misalnya keluar. Termasuk kapan tekanan darah paling tinggi, kapan suhu tubuh paling tinggi, kapan suhu tubuh paling rendah. Nah, itu semuanya itu sudah diatur selama 24 jam. Nah, itu kronobiologi. Ya, kita beranjaknya atau awal mempelajarinya dari sana. Nah, kemudian dari kronobiologi ini bisa jadi ada gangguan. Ya, bisa jadi ada gangguan.
sehingga timbullah penyakit. Nah, dari penyakit ini kemudian diberikanlah terapi yang sesuai dengan biologi 24 jam itu atau ritme sirkadian sama 24 jam itu. Namanya apa? Namanya kronofarmakologi. Ya. Nah, dari kronofarmakologi itu sangat berkaitan. Jadi keterkaitan antara obat dengan itu ya, dengan ritme biologis. Ritme biologis atau ritme sirkadian selama 24 jam itu. Selama 24 jam. Dan ini menarik sebenarnya. Dan bahkan saya sempat berpikir seperti ini sih. Ini pasti ada hadisnya gitu. Ini pasti ada hadisnya, pasti ada ayat Quran yang menerangkan ini. Pasti ada gitu. Mohon maaf ya, ini sedikit mengenai virus corona aja gitu kan, ternyata ketemu nih sama Ustaz Adi Hidayat yang Kus Hindi itu kan, ya, obat untuk penyakit paru-paru ya, yang Kus Hindi sama Ustaz Adi Hidayat itu ternyata ada dalam Al-Quran gitu kan, terapi untuk corona itu. Nah, termasuk yang kronofarmakologi ini pasti ada juga gitu, ada kaitannya, tapi kapan-kapan itu kita bahas ya. Saya mau nanya dulu ke ulama yang ini mah ya, terkait dengan ritme sirkadian tubuh manusia selama 24 jam itu. Cuma ya itu, jadi kronofarmakologi ini memang di Indonesia sendiri memang belum banyak dibahas gitu. Dan saya pribadi memang pertama kali belajar ini baca dari guru saya, dari Prof. Julis juga gitu ya, Prof. Julis. Ini Pak, apa yang Bapak Peter tahu ya? Ya. Menurut saya nih ya, kedepannya bisa jadi obat-obatan itu tidak selalu misalkan paracetamol 3 kali sehari 500 ya. Tapi bisa jadi paracetamol 3 kali sehari, yang pagi diminum itu 650, sore 500, malam 500. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita based on-nya dari kronofarmakologi. Karena gini, ini contoh satu nih. Ini menarik. Jadi ini penelitian langsung ke manusia. Ya, ini penelitian langsung ke manusia. Penelitiannya 2 kelompok ya. Satu kelompok itu diberikan ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin. Nah, itu di jam 10 pagi minumnya. Jam 10 pagi, minum per oral. Per oral 10 pagi. Dan satu kelompok itu minum ciprofloxacin jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Jadi 2 kelompok. Kelompok pagi jam 10 pagi, kelompok 1, kelompok 2 jam 10 malam, ciprofloxacin oral. Nah, salah satu parameter yang dihitungnya adalah nanti si pasien ini, si urin sampel uji ini kemudian ditampung. Ya, ditampung si urinnya, ditampung dan dihitung berapa miligram ciprofloxacin yang ada di dalam urin selama 12 jam. Jadi 12 jam itu kalau misalkan yang minum jam 10 pagi, itu selama jam 10 pagi sampai jam 12 malam, sama 10 pagi sampai 10 malam, itu urinnya ditampung dan dihitung, kadar ciprofloxacinnya dihitung pakai alat HPLC dan sebagainya gitu, nanti kan ketemu berapa miligram gitu. Nah, yang kelompok 2 pun kadarnya. Nah, dari jam 10 malam ya, minum, urinnya dihitung sampai jam 10 pagi. Ini menarik, kenapa? Sampel uji yang minum ciprofloxacin jam 10 pagi ya, itu sampai 10 malam, itu kadar obatnya tinggal setengahnya dalam tubuh. Jadi ada sisanya, tapi yang minum jam 10 malam itu sampai jam 10 pagi itu kadar obatnya masih sekitar 80%, 70-80%, nggak nyampe 50%. Artinya apa? Artinya orang yang minum jam 10 pagi itu clearance-nya itu sangat tinggi. Jadi bersihan si ciprofloxacin dari tubuh dikeluarkan oleh ginjal sampai jam 10, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu sangat tinggi. Nah, berbeda dengan pemberian yang malam. Yang malam clearance-nya sedikit. Sehingga apa? Ketika jam 10 pagi dicek, itu kadarnya masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi.
jam 10 pagi atau jam 10 malam. Malam itu masih ada sisa Ya, jam 10 pagi masih bisa ada timpah lagi Nah. dengan siprofloxacin. siprofloxacin pas jam 10 malam baru masih ada absorpsi ya, Ya, kadarnya naik tinggi. kadarnya masih naik. Gimana? Kena Iya. overdosis. Itu bisa jadi dasar itu ya Pak ya? Bisa jadi dasar untuk pemberian dosis beda setiap jadwal minumnya ya Pak, yang tadi Iya. Pak bilang kayak paracetamol pagi 650, siang 500 kayak gitu-gitu. Bisa dari ini dasarnya ya? Iya. Bisa dari situ. Ya. Kalau untuk overdose nanti kita bahas. Cuman gini, yang menarik itu artinya apa? Dari beberapa penelitian dicoba itu tidak hanya cipro ya, ada ciprofloxacin, ada gentamisin, terus ada beberapa obat yang lain. Ternyata ada beberapa antibiotika itu ketika diberikan pagi, ya, ada yang jam 8 malam, jam 8 pagi, ada yang jam 10 pagi, itu ketika dicek malamnya itu kadarnya tidak setinggi antibiotik yang diberikan malam. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? Yang pertama, dosis antibiotika pagi itu lebih tinggi dibanding dosis yang malam. Untuk apa? Agar kadar dalam tubuhnya itu tetap minimal effective concentration. Atau yang kedua, dosis yang pagi itu tetap, tapi dosis yang malam diturunkan. Dosis yang malam diturunkan. Iya. Ngerti kan ya? Dosisnya Iya. takutnya toksik. Keren nih, keren. Gitu. Keren. Ini iya betul. Lagi untuk obat-obat yang Untuk yang therapeutic window-nya sempit ya. ini benar-benar harus sempit ya. Iya, benar-benar harus dicek. Perhatikan itu ya. Benar harus dicek. Iya, kenapa? Dosis naik seetik bisa toksik, dosis kurang sedikit tidak berefek. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kronofarmakologi ini ternyata hubungannya dengan clearance dari obat tersebut selama 24 jam ternyata beda-beda gitu. Berarti ini Pak, semua apoteker emang harus wajib tahu tentang farmakologi biar bisa diaplikasikan gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Yang di pelayanan Memang Apalagi agak yang susah di di pelayanan. Apalagi Susah juga di sih Pak. pelayanan. Rata-rata lagi yang di rumah sakit ya. Suaranya di itu. Oh iya. Nah, Iya. nah, Tidak berbicara tentang orang gitu Pak. Memang misalkan sistem transportasi si apa sih sehari karena memang kaitan dan itu kan memang pertama mungkin agak suka gitu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin namanya sama dan konfirmasi. Jadi bicarakan biasanya Ya, betul. masih sedikit jadi sedikit canggung gitu jadi bisa kayak yang mana Kalau kok gitu. Kenyamanan kolong. Jadi ya, tujuannya memang kita ke sana ya. Tujuannya memang ke sana. Tujuan kualitas pasien. Dan memang seperti ini ya. Kalau untuk kronofarmakologi ini saya bilang ini adalah salah satu ilmu yang seperti interaksi obat ya. Interaksi obat itu saya bilang salah satu ilmu yang dikaruniakan Allah khusus untuk apoteker. Ya, karena tidak ada yang lain yang belajar interaksi obat. Ya, tidak ada yang lain yang belajar interaksi obat. Itu hanya apoteker yang belajar itu. Nah, termasuk kronofarmakologi ini salah satu ilmu yang berbeda dengan kronobiologi ya. Kalau kronobiologi hubungannya sama sistem faal, patofisiologi dan sebagainya. Nah, kalau kronofarmakologinya, apalagi untuk terkait dengan KIE, ya, konseling dan sebagainya, ini adalah ilmu yang dikaruniakan Allah untuk apoteker. Nah, hanya saja memang untuk aplikasi penerapan ilmu kronofarmakologi ini memang masih butuh waktu ya, karena belum semua obat yang
pernah dilakukan uji ini. Antibiotik pun gitu ya, antibiotik pun baru beberapa gitu ya, seperti gentamisin, metilmisin, probamisin, sama ciprofloxacin. Terus beberapa obat, ada yang ini antiplatelet ya, sama asetilsalisilat ya, sama asetilsalisilat, antiplatelet itu kan sekitar 80 sampai 100 mg digunakan 1 kali sehari. Nah itu unik juga tuh hasilnya. Itu ada yang diberikan pagi, ada yang diberikan siang, ada yang diberikan sore, ada yang diberikan malam. Malam pun ada yang jam 8 dan sebagainya. Nah saya nanya dulu, kalau asam asetilsalisil itu ada yang extended release nggak tuh? Di rumah sakit ada nggak yang extended release? Kayaknya ada, Pak. Nah, ada nggak yang extended release? Kalau saya memang nggak tahu, saya nggak tahu ada atau enggak itu. Cuma di penelitian ini dia menggunakan asam asetilsalisilat extended release ya, extended release. Iya. Itu dicari waktu yang paling baik untuk diberikannya kapan sehingga efek antiplateletnya optimal. Nah ini luar biasanya hubungannya dengan hormon kortisol, hubungannya dengan hormon endorfin dan sebagainya nyambung dengan itu ya. Ternyata waktu yang paling optimal itu diberikannya jam 2 malam. Jam 2 malam. Oh, jam 2 malam, Pak. Jam 2 malam. Iya. Tapi dengan jam 2 malam itu tidak terjadi platelet, nol kasus terjadi serangan stroke dan sebagainya. Proses antiplateletnya itu paling bagus. Tapi ya itu dia menggunakannya yang extended release. Makanya saya nanya ada atau enggak. Nah itu jam 2 malam tuh. Nah dibandingkan dengan yang diminum pagi-pagi, ada yang siang, ada yang sore, itu selama beberapa bulan berikutnya itu ada kasus si pasiennya itu kembali ke rumah sakit dengan serangan yang sama gitu. Tapi yang diberikan jam 2 malam itu 0 kasus gitu. Jadi bisa dihitung Itu yang kan jam optimalnya ya. Hubungannya sama tadi peningkatan hormon kortisol, peningkatan pagi itu hormon kortisol itu sampai jam 9 jam 10 pagi yang yang paling optimal itu. Jadi diharapkan ketika si hormon kortisolnya naik gitu kan, hormon kortisolnya naik, si efek obatnya dia sudah masuk onset obatnya. Nah, beda dengan diberikan pagi-pagi. Pagi-pagi hormon kortisolnya udah naik kan. Baru di lagi plateletnya terjadi faktor 9 atau faktor 8 gitu dalam proses pemompan darah itu hubungannya dengan si kronofarmakologi ini, ritme biologi ini. Iya, ada serangan ya, ada gejala. Dalam beberapa waktu berikutnya itu ada pasien yang menggunakan obat ini kembali lagi ke rumah sakit gitu karena ada serangan. Nah yang tidak ada serangan itu yang diminum jam 2 malam. Nah itu jadi itu dengarnya kayak Gini Pak, terus mau nanya bagaimana sih orang yang ya kalau memang kalau kita ingin tahu ritme 24 jam seseorang memang salah satunya cek lab, tapi yang salah satunya yang tidak harus cek lab itu adalah suhu. Tanda-tanda vital itu kita bisa cek per hari, tiap orangnya itu berbeda-beda. Dan memang sebisa mungkin gini, orang yang terbiasa jaga malam gitu ya, memang akan ada perubahan. Salah satunya yang tadi peningkatan agen-agen antiinflamasi atau mediator inflamasi. Jadi
kalau dari saya pribadi memang saat ini belum ada aplikasi yang termasuk tips dan trik untuk ini. Cuman sebisa mungkin istirahat nanti setelah jaga malamnya itu istirahat yang cukup untuk apa? Mengembalikan ke kondisi ritme biologis normalnya. Ya, untuk mengembalikan ke ritme biologis normalnya. Jadi bisa jadi, nah contoh nih ya, contoh yang jaga malam itu lebih sering terkena efek gangguan asam lambung dibandingkan yang tidak jaga malam. Kenapa? Karena yang jaga malam, ya, itu asam lambung kita itu naik mulai sorean, pada maghriban itu sampai paling tinggi kadar asam lambung itu jam 8, 9, 10 malam. Nah, kalau pada kondisi normal, kita kemudian beristirahat, tidurlah, ya kita tidur. Asam lambung kita itu turun lagi, sehingga kadar asam lambung paling rendah itu ketika waktu sahur tuh. Ya. Nah, bagi orang yang jaga malam, justru kebalik, asam lambungnya pas lagi naik itu, kemudian apa? Minum kopi, minum makan yang ada energi. Nah, makan yang pedas ameh tetunuh. Justru apa? Iya. Ya, dengan membiasakan diri apa? Justru dia membiasakan diri agar asam lambungnya tetap tinggi sampai pagi dipertahankan tinggi gitu. Nah, ketika dia sudah tidak jaga malam, ritme sirkadian tubuh manusia, ritme sirkadian 24 jam punya dia itu masih tetap seperti itu. Jadi udah tidak jaga malam, mau tidur jam 9, jam 10 malam, nyeri perut. Padahal apa? Itu akibat kebiasaan dia ketika jaga malam gitu. Nah, makanya kemudian apa? Bolehlah gitu kan untuk yang kondisi seperti itu. Oke, pakai lansoprazol aja lah 1 kali sehari. Diminumnya kapan? Sore hari. Sehingga ketika obatnya mulai masuk onset, ya, waktu mulai bekerjanya, kadar asam lambungnya udah ditahan duluan biar nggak naik. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Wajib nih rumah sakit kemudian iya, bisa banget gitu ya. Menurut saya dilihat obatnya 1 kali sehari karena itu akan mudah. Kalau yang pemberiannya 2 kali sehari itu akan lebih rumit. Atau yang 3 kali sehari, ini misalkan 2 kali sehari, yang pagi dosisnya 700 mg, yang malam dosisnya 500 mg. Ya itu ya. Nah, itu makanya tanpa ada alasan betul. Nah, itu makanya kita harus sering baca tuh itu. Memang itu keunggulan kita baca, keunggulan kita mencari ilmu itu. Jadi kita punya base-nya, jadi kita punya dasarnya ketika kita memutuskan sesuatu itu kita punya dasarnya. Termasuk yang tadi lah, yang simvastatin. Dok, simvastatinnya ini saya berikannya seperti ini. Kenapa? Alasannya seperti ini. Dan memang ketika saya penelitian pun memang saya barengkan ya dengan spesialis gitu. Yang pertama memang ya pasiennya yang memegang beliau gitu. Tapi kita juga ingin tahu nih. Dan sebenarnya ketika tahu tujuan dan manfaat yang akan didapat tuh oke aja gitu. Ya, ketika saya juga, dok yang pasien ini nanti signalnya pagi, dok yang pasien ini signalnya malam ya, nanti tujuannya yang pagi seperti ini, tujuannya malam seperti ini. Ada efek nggak? Kalau efek menurunkan kolesterol sih sama gitu. Dua-duanya menurunkan gitu. Hanya saja kita ingin tahu mana yang paling optimal dari 2 ini gitu. Nah, ternyata ya oke, boleh. Jadi ada pasien masuk, pasien yang ganjil misalnya, pasien pertama signalnya pagi, pasien genap, ada pasien genap signalnya malam gitu. Dalam jangka waktu penelitian dapat berapa pasien, kemudian kita analisis gitu. Keluarlah hasil. Lebih ini apalagi ketika dilibatkan dalam penelitian.
termasuk yang satu lagi memang tapi ini bukan penelitian kronofarmakologi ya, penelitian saya kemarin TPN ya, total parenteral nutrition, TPN ya, total parenteral nutrition. Saya bilang ini tim pembimbingnya ini akan saya masukkan yang spesialis gitu, spesialis penyakit dalam saat itu. Dan hasilnya bagus. Jadi kita tidak sudah nggak zamannya kita jalan sendiri, yang lain jalan sendiri, yang ini jalan sendiri. Ya betul, kolaborasi. Kemarin yang di Puskesmas pun penelitian mengenai tingkat pengetahuan wanita hamil, saya bilang temui bidannya, ajak bidannya untuk penelitian. Yang penting apa? Tahu tujuan dan manfaat yang akan didapat setelah penelitian ini. Dan ternyata saya publikasikan itu tidak di jurnal farmasi itu. Saya publikasikan hasil penelitiannya di jurnal kebidanan. Padahal Jadi bisa ada ini ya farmasi. ada farmasinya tulisannya, tapi dipublikasikan di jurnal kebidanan gitu. Jadi ya, sudah waktunya kolaborasi ya, sudah waktunya kolaborasi. Ya, bukan masih Kita jalan harus sendiri, bisa komunikasi ya. ya betul, komunikasi itu harusnya harus baik. dan komunikasi itu biasanya gini, kita nggak bisa komunikasi karena kita nggak tahu ilmunya, karena nggak ada ilmunya, karena nggak ada ilmunya. Kita akan Kita lebih nggak mudah baca. berkomunikasi kalau kita sering baca. Nah eta, kalau kita sering baca, sering belajar, itu akan lebih enak komunikasinya gitu. Lebih Kita enak juga nanti komunikasi. percaya diri ya kalau itu sama diskusi sama itu dia punya pengetahuan. Iya, betul. Nah, nanti boleh yang ini nih, kronofarmakologi nanti di. Jadi kan kepikiran bikin buku sih, insya Allah mudah-mudahan. Ya, Pak. Ini bagus kok kayaknya jarang. Kronofarmakologi misalkan. Jarang-jarang Gitu. Ya. banyak yang Sepertinya. Saya juga pernah lihat itu baca artikel apa tentang ya mungkin tentang ritme sikardian itu tuh Ya. yang masalah minum kopi. Ayo sampai diperhitungkan jam minum kopi yang tepat itu jam Yang tepat. berapa gitu kan. Iya, dimana hormon kortisolnya pas lagi rendah itu ya. Antara jam mau siang itu lah aja. Jam 9 ke atas sampai Ya, kortisol seperti jam 12 gitu. Ya, kortisol mulai turun jam segitu. Januari itu kortisol mulai naik sampai jam 8 jam 9 pagi. Jam 9 pagi jam 10 itu mulai turun kortisol. Luar biasa. Oh, itu manfaatnya banyak banget ya kalau tahu itu ya. Aplikatif, Aplikatif, ya, aplikatif dengan dina bab minum kopi gitu. Itu aplikatifnya itu. Bisa buka kopi tuh, bisa buka kopi shop jam segitu. Based on biologi gitu. Make you healthier gitu. nggak kerasa gitu udah 1 jam Ya. mungkin ada yang belajar Ya, jadi saya tetap belajar ya, tetap belajar karena keutamaan seseorang yang belajar itu sangat tinggi. Seseorang yang wafat ketika belajar itu dihukumi diberikan pahala syahid gitu. Seseorang yang belajar juga dia didoakan oleh seluruh penghuni bumi, ya, baik darat, laut dan udara itu mendoakan seseorang yang belajar. Dan jangan puas untuk belajar gitu ya, termasuk ini Pak Apoteker Budin, Pak Apoteker Dani, silakan lanjut S2 lah. Mau dalam negeri hayu, mau keluar, insya Allah nanti saya bantu lah Siap. prosesnya dan sebagainya. Insya Allah udah aja Pak. Mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda, targetkan lah, misalkan maksimal usia 30 sudah S2, maksimal usia 40 tahun sudah S3 misalnya. Gitu. Kalau saya meleset
saya salah target. Target saya dulu usia 35 S2, usia 45 S3. Jadi santai teuing. Nah, harusnya dulu juga saya diturunin gitu harusnya. Nyesel banget. Harusnya usia 30 maksimal tuh S2 dan usia 40 itu sudah lulus S3. Nah, itu. Jadi saya juga meleset ini. Salah satu penyesalan saya adalah jadi meleset dalam target-target hidup saya itu ya, tapi ya sudahlah kena naon gitunya. Saya usia 37 sekarang baru mulai S3, jadi mungkin kalau lancar 40-an atau 41 tahun itu lulus S3. Amin. Ya, selamat lancar. Terima kasih Pak atas pendapat. Ya. Mudah-mudahan Ya. nanti Insya Allah siap, insya Allah siap. ya Pak yang berbeda. Jangan sepeda atau bisa melanjutkan karena ini masih kulit banget. Aplikasinya Siap. nanti akan lebih itu lagi. Ya. Enggak. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman semua. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.